Selamat berjumpa kembali untuk teman-teman semua. Saya mau perkenalkan satu tools lagi untuk pembelajaran daring, itu adalah Prezi. Kurang lebih gambarannya seperti background dari video saya ini. Ini Prezi. Ini kalau tampilan depan Prezi itu ketika setelah selesai kita buat, kita mau tayangkan kurang lebih seperti ini. Ada 3 fasilitas di Prezi. Ada kita untuk desain, ada untuk video, tetapi untuk kali ini saya hanya mau memperkenalkan Prezi yang untuk presentasi. Ini, ikuti tutorialnya ini teman-teman. Baik teman-teman, pertama yang kita lakukan adalah klik di sini. Ini klik di sini, kita ketik di sini www.prezi.com seperti ini. Atau bisa juga kita ketik di sini, Prezi. Nah, enter. Setelah itu kita buka ini. Nah, kita akan masuk seperti ini. Misalnya teman-teman kalau sudah punya akun Prezi, silakan langsung login. Kalau yang belum, silakan sign up. Jadi saya masuk misalnya lewat sign up ini. Kita klik sign up. Di sini kan ada pilihan ini. Silakan isi data yang ada di sini yang diminta, atau kita pilih salah satu dari 4 ini. Silakan, teman-teman mau pilih yang mana. Setelah kita punya akun Prezi, setelah itu kita akan login ke laman Prezi. Kita login, ini punya saya, email ini, passwordnya, atau pilih salah satu ini. Saya masuk dengan email dan password. Nah, setelah kita masuk, itu di halaman kita, halaman Prezi kita seperti ini. Ini ada nama saya di sini, ini berarti buktinya ini akun saya. Di bawah sini, ini ada banyak template yang sudah disiapkan, tapi kita perhatikan di sebelah kiri sini, ini adalah 3 fasilitas yang dipunyai Prezi. Ada Prezi video, ada Prezi desain, ada Prezi present. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk kesempatan ini yang mau saya sampaikan itu adalah Prezi present. Tapi kita cuma lihat di Prezi video dan Prezi desain ada apa di sana. Kita lihat Prezi video dulu. Ini bisa kita buat video secara cepat, bisa kita import dari PPT, dan juga bisa buat presentasi di Prezi, dan ini untuk ini biasanya untuk mereka yang punya akun berbayar. Sudah itu kalau Prezi desain, di sini ada banyak template di sini, template-nya ini macam-macam. Ini bisa untuk poster, bisa untuk iklan, bisa untuk grafik dan lain sebagainya sudah ada di sini. Mau buat laporan, infografiknya ada di sini. Ini Prezi desain. Sudah itu, ini infografisnya di sini, bisa convert PDF. Sekarang yang mau kita lihat adalah ini, Prezi present. Di Prezi untuk presentasi, di sini sebenarnya sudah disediakan template. Ini create from template. Berarti kita membuat presentasi berdasarkan template yang sudah disediakan. Ini kita buat baru. Ini desainnya sesuka hati kita. Kalau yang ini itu kita convert dari PowerPoint kita. PowerPoint kita convert masuk ke sini. Kita lihat yang ini. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini banyak sekali PowerPoint template yang sudah disiapkan yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa silakan memilih. Kalau misalnya kita di bidang pendidikan, kita mau memilih di sini education and non-profit, silakan klik di sini, lalu pilihannya banyak di sini. Silakan pilih salah satu untuk dipakai. Saya hanya mau menunjukkan di sini, misalnya kita pilih template ini, maka silakan klik di sini. Setelah muncul ini, klik di sini use this template. Setelah itu kita tulis judul itu kita apa? Misalnya desain pembelajaran. Ya. Kalau di sini ini ada 2 pilihan, who can see this presentation. Siapa yang dapat melihat presentasi ini? Apakah orang yang kita bagikan atau siapa saja? Kalau untuk mereka yang free, kita yang free itu pilih yang di bawah untuk anyone. Ini hanya untuk mereka yang berbayar. Dan itu klik continue.
Nah, dia sebentar masuk. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Di Prezi, bagusnya Prezi itu, dia di halaman depan, dia selalu munculkan pertama itu adalah peta konsep. Jadi ini misalnya di sini kita tulis itu adalah desain pembelajaran. Peta konsepnya kita bagaimana? Ini kalau mau itu silakan ditarik seperti ini. Nah, silakan seperti itu. Peta konsepnya itu apakah di sini ada pendahuluannya, pengantar, sudah itu model-model desain pembelajaran, sudah itu mungkin kelebihan dan kekurangan desain apa-apa, itu mah silakan buat peta konsep. Lalu nanti ketika kita presentasi ini juga dia akan satu dia kembali ke peta konsep, kemudian lanjut lagi ke yang lain. Baik, ini bentuknya kalau kita pakai template yang sudah ada. Kita kembali ke sini lagi. Kita misalnya mau membuat presentasi sendiri sesuai sesuka hati kita, maka kita klik di sini. Nah, ini kita akan dibawa masuk ke worksheet kita. Tunggu sebentar. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini saya perkenalkan beberapa fitur yang mungkin membantu kita untuk membuat presentasi. Di sini pasti kita akan menulis judul presentasi kita, seperti tadi misalnya desain pembelajaran. Lalu di bawahnya subtitlenya mau apa silakan. Lalu presi biasanya ini peta konsepnya. Kita mau berapa sub dari bab ini, subnya apa aja. Kita tinggal nambah ini. Topik plus kita klik topik ini maka dia akan nambah. Nah, seperti itu. Ini peta konsep yang muncul. Ini kan peta konsepnya tidak teratur. Jadi silakan kita kemudian mengaturnya dengan bagaimana. Tinggal kita klik ini ada namanya style. Kita klik di sini. Nah, lalu di sini ada shape. Sorry, sebentar kita sebelum masuk ke sana. Saya ini dulu, kita mengatur dulu ininya supaya teratur ya. Ininya supaya teratur itu kita klik layout ini. Klik layout. Sekarang kita kemudian memilih kita mau bentuknya seperti apa, misalnya seperti itu atau seperti ini, atau mau bagusnya juga harus ada gambar orangnya misalnya kayak gini, atau mau kayak gini sini, nah seperti ini atau ini, silakan dipilih mana bentuknya yang bagus. Kalau misalnya kita pilih bentuknya seperti ini, kan sudah ada tulisan sini, tinggal di sini foto kita. Kita masukkan di sini sebagai. Oke, ini untuk layout posisi ini kita silakan klik ini. Nah, masih ada pilihan lain. Yang lain di sini backgroundnya. Backgroundnya kita mau background seperti apa? Silakan klik di sini, maka muncul di sini backgroundnya. Kita pilihlah background yang ada disiapkan oleh Prezi. Ini premium ini untuk mereka yang berbayar. Misalnya saya pilih ini misalnya. Nah, maka nanti bentuknya kurang lebih gambaran depan kita seperti itu. Atau saya pilih ini misalnya. Nah, nanti bentuknya seperti itu. Silakan pilih yang sesuai dengan selera teman-teman. Nah, setelah itu, ini kan kita butuh ini warnanya kok gelap begini, bagaimana caranya untuk mengubah warnanya? Klik style lagi, ini kan ada colors. Color, silakan klik di sini, maka muncul di sini warna-warna pilihan. Saya lihat warna ini cocok dengan warna yang ada kemerah-merahannya, berarti atau ini misalnya, atau saya klik ini. Nah, itu warnanya seperti itu. Kok terlalu merah mencolok? Saya klik ini. Nah, misalnya seperti itu. Atau saya klik ini warnanya biar cocok dengan backgroundnya. Nah, misalnya ini ya, saya misalnya pakai ini supaya cocok dengan backgroundnya. Oke, warna sudah. Sekarang ini bentuk, mau pakai yang lingkaran atau mau bentuk lain? Silahkan klik di sini. Nanti muncul pilihan di sini. Misalnya saya tidak mau yang warnanya seperti itu. Saya bentuknya kayak gitu. Silakan milih salah satu dari itu. Atau bentuknya kayak gitu. Silakan. Ini supaya lebih dinamis saya mau pakai itu. Oke, di style masih ada satu lagi, itu adalah teksnya. Kita mau teks kita itu jenis teksnya apa? Silakan kita lihat ini sebentar.
Nah, ini adalah tulisannya. Misalnya kita mau pakai ini, maka dia sekaligus berubah. Atau kita misalnya mau pakai itu, nah, atau ini silakan memilih teks yang sesuai dengan selera kita dan juga sesuai dengan karakter dari materi yang mau kita sajikan. Nah, itu di style ada sudah selesai 4 hal itu, ada background, ada topic shape. Topic shape ini jenis shape-nya yang ini, sudah itu warnanya dan teks. Nah, kita lihat yang kedua ini insert. Dia insert, ternyata ini kita bisa insert banyak hal di sini. Silakan teman-teman mencoba untuk cari tahu insert apa saja. Kita insert gambar bisa, hanya beberapa hal yang diinsert di sini itu ditolak karena itu harus untuk mereka yang berbayar. Nah, setelah kita isi semua insert, silakan cari mau insert gambar misalnya, contoh ya, contoh satu insert gambar. Di sini sudah disediakan banyak gambar, tetapi kita juga bisa mengambilnya dari komputer kita. Kalau mau misalnya gambar yang ada, tinggal klik. Nah seperti itu. Atau misalnya kita ketika ini kita tidak pakai, kita mau hapus, maka kita pakai ini. Atau misalnya gambar desain pembelajaran, saya mau pakai gambar yang ini. Oke, silakan. Tinggal kita mau besarkan, silakan dibesarkan seperti ini. Ini misalnya sehingga tampilan depannya. Nah, setelah itu, setelah kita lihat ini insert, silakan coba insert yang lain. Insert video misalnya ini tidak bisa, ini hanya untuk mereka yang berbayar. Bisa juga insert PowerPoint, tapi itunya lain ya. Sudah itu kita setelah selesai mengerjakan, itu kemudian misalnya kita membagikan kepada yang lain. Maka kita membagikan, ada beberapa pilihan yang ada di sini. Kita bisa presentasi dalam bentuk prezi. Nanti kalau kita presentasi bentuknya seperti itu, bisa juga kita bagikan lewat link. Jadi view link seperti ini, kemudian kita create link, kita menulis dulu ini apa, misalnya desain pembelajaran. Lalu kita create link. Nah, linknya sudah masuk, tinggal kita copy linknya ini, klik di copy. Setelah itu kita kirim kepada anak-anak kita, entah itu dalam bentuk di Telegram atau WA Group atau apa, itu silakan. Kurang lebih itu gambaran tentang membuat presentasi seperti PowerPoint atau presentasi menggunakan Prezi untuk pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat.